Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di kesempatan siang hari ini kita dapat bersua kembali dalam hikmah MTA TV. Dan sholawat serta salam kita senantiasa aturkan kepada uswah dan kutuah kita Nabi Muhammad SAW. Pemirsa, terkadang kita melihat ada seseorang yang dahulunya berada di lembah kegelapan, kemudian dengan serta-merta dia berubah di jalan kebenaran, jalan yang penuh dengan cahaya. Ini semata-mata karena hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyapanya. Dan hikmah kali ini kita akan membawakan satu buah tema ketika hidayah mengubah arah hidup dari botol ke sajadah. Melalui Zoom kita sudah tersambung dengan narasumber kita yang insya Allah kita nanti akan petik bersama hikmah dari kisah yang insya Allah beliau sampaikan. Ada Pak Soderi, kita sapa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Soderi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Pak Soderi? Alhamdulillah sehat Pak. Baik, ini sedang di rumah atau di mana nih Pak Soderi? Ini di Majelis Cabang Mijen. Baik, di majelis ya. Ya. Bagaimana keadaan sekitar Pak? Di Demak panas juga? Panasnya sangat, tapi dibuat enjoy aja. Baik. Pak Soderi ini tadi ke majelis bersama saudara atau keluarga? Sendirian Pak. Sendiri ya? Baik. Jauh Pak jaraknya Pak dari rumah ke majelis? Jaraknya kurang lebih makan waktu 10 menit. Baik, 10 menit ya. Dekat Pak ya? Pak Soderi bisa mendengar saya dengan baik ya? Alhamdulillah bisa Pak. Baik, Pak Soderi, di tema kita di kesempatan siang hari ini adalah ketika hidayah menyapa, maka arah hidup kita yang berubah begitu Pak ya, dari botol menuju sajadah. Pak Soderi bisa disampaikan dulu seperti apa sih Pak kisah hidup Bapak sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmatnya, memberikan hidayahnya kepada Bapak. Dulu seperti apa Pak kisahnya Pak? Sehingga nanti kita bisa petik hikmahnya bersama barangkali Bapak Soderi. Ya, yang pertama saya awali, nama saya Sotri, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak, Kecamatan Desa Rejosari, RT 2, RW 2. Dulu waktu sekolah itu ya kecil, ya namanya di kampung, di desa itu sangat mudah ke provokasi teman-teman. Nah, waktu di menjelang sekolah SD menuju SMP itu saya disekolahkan orang tua saya di panti asuhan. Nah, setelah menjelang di panti lama-lama ya mengubah diri saya terus menuju kebaikan. Dari awalnya itu kelas 1, kelas 2. Nah, kelas 2-nya itu saya kan di panti itu kan ada istilahnya liburan. Nah, di waktu liburan itu saya bergaul sama teman-teman. Nah, itu saya diajak yang namanya mengenal yang dikategorikan di agama itu haram, yaitu minum. Ya, itu namanya anak kecil kan tidak tahu hal semacam kayak itu. Untuk usia SMP Pak ya? Ya. Tadi usia SMP disekolahkan di
panti asuhan, begitu Pak ya, Pak Panti, Suderi? ya, di panti sama sekolah itu. Padahal Bapak Jadi waktu itu masih punya orang tua lengkap ya? masih punya. Ya kan takutnya kan namanya usia dini ke atas itu kan takutnya kan namanya di desa itu kan apa ya pegangan agamanya kurang kuat. Nah, ibu saya itu mempunyai pemikiran ditaruh di situ, entah itu faktor ekonomi. Baik, itu semacam pesantren Tahu kan? begitu nggak sih Pak? Ya pesantren malamnya itu kegiatannya kayak seperti di pondok Pak. Baik. Dengan harapan orang tua supaya Bapak mengenal agama lebih baik begitu ya. Ya, Waktu itu, kemudian pas waktu liburan tadi Bapak cerita diajarkan oleh teman-temannya, diprovokasi oleh teman-temannya iya untuk mengenal diprovokasi mengenal itu. Ya, minum-minuman Pak ya. ya tahu Gimana itu Pak ya ceritanya? awalnya kan malu-malu tapi malu-malu mau lah gitu namanya. Sekali-sekali kan gitu. Nah, udah tahu rasanya terus berselang hari ya balik ke panti terus malah sering ingat kumpul teman-teman gitu kok enak di anu ya ketimbang di sini kayak namanya di wilayah di pesantren kan agak terkadang kan mempunyai kebosanan sih Pak. Baik, karena merasa terkekang begitu Pak ya di sekolah ya. Enakan sama temen gitu ya. Ya Lebih udah merasa lebih bebas udah apa padahal itu cuma pertama kali ketemu ya, terus balik ke panti rujuk ya lama-lama waktu liburan ketemu lagi dijak-ajak terus apa nonton konser dangdut ya kalau di tempat saya ini yang lagi viralnya itu terkenal dangdut pop. Tahun berapa waktu itu Pak? SMP itu kurang lebih tahun berapa itu ya lupa apa itu Lupa ya. nah, Usia SMP lah pokoknya begitu Pak ya. yang usia SMP. Baik. Berserang hari itu ada apa itu menuju naik sekolah itu kan kelas 12. Ya. Nah itu terus saya keluar ke panti terus ya melanjutkan di rumah lah sampai kelas 3. Halo Pak, masih Ya namanya keluar dari halo masih bisa mendengar suara kami dengan jelas? halo Bisa mendengar suara. oke Baik, dilanjutkan Bapak. Waktu itu Bapak sudah kelas 3, kemudian tidak berasrama kelas 2 ya itu di kan panti ya. kelas 2 Pak Kelas 2. naik kelas 2 terus bergaul setiap hari setiap sore ya intinya waktu itu ya sangat namanya itu udah tidak ada ikatan tidak ada apa itu dan udah biasa nyaman sama teman-teman itu. Baik, itu memang anak-anak seusia SMP di sekitar Bapak atau di daerah Bapak memang banyak yang minum ya Pak ya? Ya namanya minumnya itu kan tergantung anu sih Pak. Dapat di situ kebanyakan kan mayoritas apa itu gajinya tiap Kamis malam Jumat itu sih Pak. Nah itu tiap malam Jumat itu berkumpul jagong di jembatan ya di tongkrongan di angkro itu sering. Baik, berarti hampir setiap minggu Pak ya melakukan hal-hal seperti itu ya? Ya saya nggak rutinitas namanya.
Halo Bapak? baru keluar dari panti itu kan ndak. Halo Bapak. Halo, Baik. berselang hari sih Pak. Mm-mm. Baik. Bapak terpengaruh karena teman-teman Bapak, artinya dengan lingkungan yang seperti itu, kemudian Bapak merasa lebih enjoy dengan teman-teman yang seperti itu, Bapak ikut ya. Ikut ya. Ya, Mm-mm. ya, Minum, merokok, kemudian lihat-lihat konser-konser Konser-konser ya, yang menampilkan biduan yang demikian adanya Pak ya, di Pantura Pak ya. ya. Waktu itu bagaimana perasaan Bapak seusia itu ketika Bapak sudah tahu orang tua menginginkan Bapak lebih baik ya untuk belajar di semacam pesantren begitu, namun ternyata lebih kuat godaan di luar. Perasaan Bapak seperti apa waktu itu? Enjoy saja atau ada sesuatu yang mengganjal di hati Bapak? Ya mengganjalnya ya pertama itu ditegur orang tua. Kok kue istilahnya gini Pak, kok kue keluar dari panti kue iso bayari gitu, bayari sekolah gitu kan. Lah kula kadose menyanggupi bisa. Kalau dari panti kan dibiayai semua sih Pak. Cuma orang tua bisa memberi uang saku saja sih Pak. Oh, berarti kalau keluar dari panti itu semua biaya sekolah ditanggung sendiri begitu Pak ya? Iya, udah dipasrahkan ke orang tuanya. Dari pihak panti udah lepas dari biaya sekolah semua itu. Waktu kelas 1 SMP sampai kelas 3 itu. Dan Bapak menyanggupi waktu itu? Ya, menyanggupi. Namanya saya udah merasa nyaman di teman-teman. Terus Itu, ya saya waktu itu Bapak mendapatkan uang untuk membayar sekolah dari mana waktu itu Bapak? ya saya mempunyai inisiatif bekerja Pak, bekerja di warung nasi pecel itu malam Pak. Malam ya? Ya habis pulang sekolah terus sorenya jam 1 saya berangkat kerja. Sampai jam 9, jam setengah 10. Baik, dalam kondisi yang demikian Bapak ya Pak Soderi waktu itu masih tetap juga ada keinginan bergabung, bersenang-senang dengan teman-teman yang minum, ngerokok tadi Pak ya? Ya namanya kan di waktu di usia segitu kan memang istilahnya dipoyoki sih Pak. Diajak, ndak bergaul, ndak istilahnya gimana gitu loh. Semacam dibully gitu Pak ya? Ya. Ayo ikut nongkrong gitu Pak ya. Kalau nggak ikut nanti dibully begitu Pak ya? Ya nanti jadi orang cupu kayak gimana gitu. Kemudian karena seperti itu Bapak ikut ya? Iya, terbawa arus semacam kayak gitu. Sampai lulus Pak waktu itu? Sampai lulus, melanjutkan SMA itu masih saya itu berkeinginan mempunyai gelar semacam ijazah. Satu keluarga saya itu kan ijazahnya cuma tamat SMP lah. Saya itu berkeinginan mempunyai ya lebih unggul lah dari saudara-saudara kami. Berarti waktu itu Bapak melanjutkan ke SMA ya? SMA itu ya berkelanjutan semacam kayak di SMP itu ya. Dan, istilahnya membantu istilahnya biaya sekolah itu dari orang tua itu. Baik, dan tetap bergaul dengan teman-teman yang sama Pak ya? Sama. Baik. Tapi membayar sekolah tetap lancar Pak ya? Ya waktu itu saya waktu pelajaran kan kisahnya saya kan tiap pelajaran tidur Pak. Tiap pelajaran tidur di belakang.
Lah gurunya kan mempunyai, kok anak ini tiap pelajaran saya tidur wali murid. Kok Sempat ditanya tidur seperti itu terus? ya? Saya seperti itu ya. Ya dia penasaran waktu nanyanya itu enggak waktu pelajaran Pak, waktu apa mau pulang, waktu itu pertama mau pulang terus habis itu dikasih kesimpulan waktu istirahat. Nah, Apa jawaban dikasih Bapak? Jawaban Bapak. jawaban saya itu saya kerja malam Bu untuk bisa mempunyai apa itu Uang ya, untuk membayar sekolah tentunya Pak ya, Pak Soderi ya. Kemudian respon, oh baik, terputus ya. Dan pemirsa dimanapun Anda Anak berada, SMA. insya Allah kita nanti akan sambung kembali dengan Pak Soderi di sesi kedua nanti insya Allah. Jangan kemana-mana, tetap di Hikmah MDA TV. Pun Anda berada, kita masih dalam program Hikmah di kesempatan siang hari ini dan masih terhubung dengan Pak Soderi ya di Demak. Kita akan mendengar kembali kisah dari Pak Soderi dari yang sebelumnya tadi ketika beliau usia SMP, kemudian SMA sudah mengenal yang namanya minuman, merokok dan kenakalan remaja yang lain. Dan kita akan ingin tahu lebih mendalam bagaimana kisah beliau mendapatkan hidayah. Pak Soderi masih terhubung ya? Iya, Pak. Baik, Pak Soderi bisa dilanjutkan ini kisahnya. Ketika tadi SMP, ya, mengenal yang namanya minuman, rokok, kemudian berlanjut hingga sekolah SMA. Kapan waktu Bapak mendengarkan atau mendapatkan hidayah sehingga itu semua Bapak tinggalkan? Waktu itu di usia ya katakanlah remaja, disebutkan tahunnya aja ya Pak, tahun 2000 menjelang 2016 itu Agak kan keras Pak Soderi. di belakang rumah saya itu kan ada saudara saya itu yang udah mengaji duluan. Dia itu mempunyai parabola. Baik. Nah, tiap Ahad itu kan saya ya namanya anak muda habis nongkrong paginya kan sering mendengar apa itu wawancara jihad pagi itu. Ya. Kok apa itu tempatnya, penasarannya saya itu orangnya dari jauh-jauh. Nah, saya mempunyai tekad menanyakan, yaitu masih saudara saya belakang rumah saya itu istilahnya kalau manggil tuh Pak Le. Baik. Nah, itu saya tanyakan. Kemudian Ya, namanya itu. Kemudian dia itu di Solo kan, saya tanya. Kak itu kok siaran langsung iku tipe apa ta Kak, aku kan ngoten. Nah, itu MTA nonggon panggone nok Solo. Nah, saya kan mendengarkan lambat laun saya mempunyai keinginan ingin ikut. baik. Apa reaksi Pak Soderi waktu pertama kali mendengarkan televisi yang isinya pengajian-pengajian yang tadi Bapak dengar dari Pak Le ya? Perasaan Pak Soderi waktu itu seperti apa ketika pertama kali mendengar? Ya beda dari yang saya dengar dari sekeliling sekeliling daerah saya gitu loh Pak. Itu yang kemudian Ya, mengubah Pak. Bapak ya dari yang sebelumnya di lembah kemaksiatan, ketika mendengarkan pengajian ada keinginan untuk berubah Pak ya? Ya ingin tahu dulu Pak. Ingin tahu. Ingin tahu seperti apa seperti kayak apa kok sampai
pendatangnya itu dari jauh-jauh. Saya aja itu masih muda, saya itu bermain itu udah sampai Semarang gitu loh. Paling jauh itu dari waktu muda nonton dangdut itu sampai Purwodadi situ, Pak. Itu kegiatan Bapak sebelumnya ya? Ya, kok saya penasaran daerah sini gitu. Dari konser ke konser gitu ya Pak ya? Bisa mendengar Bapak? Ya, Setelah Bapak rutin dari kota satu ke kota berikutnya hanya untuk melihat biduanita waktu itu ya? Sambil minum, merokok dan lain sebagainya mungkin. Kemudian mendengarkan pengajian, ada rasa ketertarikan Pak ya? Untuk mengenal dan mengikuti begitu Pak ya? Ya di pengajian setahu saya waktu di sekitar itu kan cuma gitu sih Pak. Nah itu kok nyampe jam 6 sampai jam 12 siang itu yang saya bikin itu di dalamnya yang apa gitu loh. Penasaran saya gitu. Baik. Setelah ikut atau mengerti ternyata MTA itu begini, ternyata yang disampaikan seperti ini. Waktu itu seperti apa Pak perasaan Bapak? Ya belum respon, cuma ingin tahu mendalam dulu Pak. Ya waktu lambat laun itu di akhir 17 itu 2017 itu saya ikut ke Solo. Kan saya tanyakan dulu, Kak, kowe ndak ngaji ngorono kan gitu. Kape melu, aku tak melu wes. Nah, terus saya ikut. Ikut berapa kali itu masih saya itu memegang rokok. Yang saya masih berkesan itu di majelis itu pegang rokok ya. Yang tetangga saya itu yang namanya Kak Lukman itu. Dia tidak sama sekali menegur atau melarang itu. Yang saya herankan kan gitu. Sampai sana itu ya menunggu dia kan nyampe Ahad siang itu sih Pak lah. Sampai sore itu saya jenuh lah. Saya itu merokok ya. Respon dari sekeliling situ ada yang merokok. Cuma kan saya enjoy aja sih Pak kan. Karena belum tahu Pak ya waktu itu ya Pak ya. Ya belum tahu. Yang saya herani kok terus agak mengerti kok waktu itu udah ada yang menegur gitu loh waktu itu. Nah, terus lambat laun saya ikut ya pas gilirannya Kak Lukman itu ke Solo saya ikut. Terus bergiliran sama kakaknya Kak Lukman itu saya ikut terus agak terenyuh ya. Saya memutuskan akhir 17 itu saya berhenti merokok. Itu awal saya ingin meninggalkan hal yang kebiasaan Bapak yang dulu ya. Iya, kebiasaan saya yang dulu itu satu persatu gitu loh. Contohnya rokok itu. Apa yang membuat tadi kan dikatakan tadi Bapak setelah mengikuti kesekian kali tadi Bapak terenyuh itu. Apa yang membuat Bapak terenyuh waktu itu? Dan apa yang membuat Bapak yakin di akhir 17 memutuskan untuk ingin berubah dari kebiasaan yang lama? Ya tahu dalam kehidupan remaja itu kan namanya menuju menjenjang usia tua itu saya apa kayak gini terus apa gimana kan namanya anak ini kan dibesarkan orang tua kepinginnya membanggakan orang tua sih Pak. Baik. Nah saya udah mengenal yang namanya itu kehidupan yang sesungguhnya gitu loh. Ya saya
mencoba ingin berbakti ku bagaimana lah. Ternyata di kajian itu saya mendengar salah satu itu berbakti kepada orang tua tidak harus dengan materi, melalui apa itu pengetahuan agama itu lebih istilahnya efisien gitu loh Pak, komplit. Baik. Tapi barangkali lebih bisa membanggakan orang tua ya Pak ya, dan tidak harus Iya. dengan materi yang berlebih begitu Pak ya. Iya, dulunya kan keinginan bisa menjadi saya baik kan ditaruh di panti situ loh Pak. Sekarang orang tua masih ada Pak? Ya udah meninggal semua Pak. Sudah meninggal semua ya. Waktu itu Ya. 2017 orang tua masih ada? Akhir 2017 Masih itu Pak. Reaksi orang tua ketika melihat Pak Suderi ingin berubah dari kehidupan sebelumnya menuju kehidupan yang baru, yang penuh dengan cahaya, seperti apa waktu itu? Ya responnya baik Pak. Dari apa wajah cahayanya itu dia yang ibu saya itu ya istilahnya mendukung lah Pak. Setiap waktu ke Solo itu kan kadang ada rombongan jam 2 itu saya dibangunin Pak. Itu kejadian ini Solo kerak tangi. Itulah saya direspon gitu, saya sangat Seneng ya? senang gitu loh. Karena merasa seperti ada yang menganggap saudara bersama dalam kebersamaan begitu Pak ya? Oke. Kemudian Bapak, setelah Bapak dari kehidupan sebelumnya yang seperti itu, kemudian mendapatkan anugerah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berubah menjadi lebih baik, mengenal kajian dan mulai menjalankan syariat agama, apa yang Bapak rasakan? Ya apa itu nyaman, tenang. Tapi waktu belum menikah, sekarang udah menuju menikah itu ada kehidupan yang buat saya PR gitu Pak. Apa Pak PR Bapak waktu ini? Untuk apa bisa membawa anak istri ke jalan yang lurus Pak. Berarti Ya, sekarang anak istri belum ikut Bapak untuk mau mengaji begitu Pak ya? Belum Pak. Baik, pelan-pelan Bapak ya. Iya. Insya Allah nanti Saya tetap berusaha mendoakan Pak. anak usia berapa Bapak? Anak saya itu yang pertama kelas 2, yang SMP? kedua kelas 1 ya, SD Pak. Baik. Baik Pak Soderi, barangkali bisa didoakan istri dan anaknya dimintai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan hidayahnya kepada keluarga Bapak ya. Oke. Tapi istri dan anak tidak melarang ya Bapak untuk aktif di kegiatan mengaji ini? Tidak, malah istilahnya ya mendukung. Cuma apa itu intinya dia belum bisa mengikuti kayak saya gitu loh. Baik. Sudah ada nilai plusnya ya Pak ya. Istri dan anak sudah mendukung Bapak. Insya Allah nanti dengan izin Allah akan sepenuhnya turut mendukung Bapak dalam arti mengikuti Pak Suderi begitu. Oke, amin. Selama ini apa yang sudah Bapak usahakan untuk juga berdakwah mengajak anak istri ini Pak? Dari keseharian saya yaitu beribadah berjamaah di masjid. Keseharian waktu habis sholat itu mengaji. Itu rutinitas saya untuk terus perilaku. Baik. Itu saya perlihatkan kepada keluarga saya itu.
Artinya Bapak terutama. terus memberikan keteladanan ya Iya, buat istri dan anak-anak Bapak, begitu ya. iya Pak. Mm-mm. Pak Soderi, apa harapan terbesar Bapak dalam hidup Bapak setelah mengenal dan mengikuti jalan hidayah ini? Ya, semoga saja terutama diri saya dan keluarga kecil saya bisa menuju satu arah sama-sama untuk menjalankan perintah dan larangan Allah. Baik, itu harapan besar Bapak ya. Oke. Pak Soderi ini kan juga ini ya, pedagang bakso keliling ya Pak ya. Oke. Baik, barangkali pemirsa yang berada di sekitar Demak ini ketika ingin bakso bisa bersilaturahim dengan Pak Soderi ini ya. Kelilingnya di mana saja Pak Soderi? Barangkali ada warga di sana yang juga kepingin mencicipi bakso Pak Soderi ini. Ya, rutinitas bekerja itu di wilayah Jepara, Pak. Jepara wilayah Kalinyamatan. Baik. Itu saya kan sekarang berdomisi di Kalinyamatan itu sih Pak, ndak di Demak sini. Saya ikut istri. Berarti malah di Jepara Pak ya, tapi yang berbatasan dengan Demak barangkali ya. Ya, iya. Dekat ya, dekat dengan Demak ya. Dekat. Baik, semoga lancar Pak Soderi. Maisahnya sebagai pedagang bakso keliling, bakso saja atau juga ada mie ayamnya ini Pak Soderi? Bakso aja, cuma ya namanya zaman saya mengikuti alur topping-toppingnya itu Baik. Kayak persosisan dan gelas itu ya. Baik. Semoga lancar Pak Soderi usaha bakso kelilingnya dan Allah berikan berkah, barokah kepada Pak Soderi dan keluarga. Pak Soderi, apa yang ingin Bapak Soderi pesankan ini kepada anak-anak tercinta dan istri tercinta, barangkali melihat atau mendengarkan televisi atau radio juga ini? Ya, Dari hati yang terdalam barangkali Pak Soderi. Harapan saya itu bisa mengaji dulu lah, bisa mau dulu. Nanti pada prosesnya itu ya namanya hidayah kan saya ambil saya sendiri itu prosesnya lama Pak. Tidak harus kita ditekan gitu. Ya saya inginkan dia mau dulu, ikut dulu saja. Saya udah merasa bangga Pak. Baik. Masya Allah Pak Soderi ya. Pak Soderi dari kehidupan yang sebelumnya penuh dengan bisa dikatakan maksiat, kegelapan, begitu kemudian Allah berikan hidayah kepada Pak Soderi, kemudian Allah anugerahkan keluarga kecil bagi Pak Soderi dan Pak Soderi juga terus memberikan keteladanan yang baik bagi istri dan anak-anak Pak Soderi. Semoga Allah memberikan keberkahan Pak Soderi pada Pak Soderi dan keluarga sehingga nanti bisa bersama-sama menuju jalan hidayah, istiqomah di atasnya hingga ke surga. Begitu Pak Soderi ya. Baik, Pak Soderi terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu aktivitasnya Pak Soderi. Tidak apa-apa Pak, memang saya agenda itu tiap Selasa itu libur Pak. Karena ada kajian ya? Kaji gelombang, ya kajian gelombang itu. Baik, terima kasih Pak Soderi, semoga kisahnya bisa menginspirasi kita semuanya, pemirsa yang ada di rumah juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, demikian ya kisah yang semaksimalnya kita bisa kita bisa ambil dari Pak Soderi dari Demak. Semoga bisa menginspirasi kita untuk terus
memegang teguh hidayah yang telah Allah anugerahkan kepada kita, dan semoga Allah memberikan keistiqomahan dalam jiwa dan hati kita, diri pribadi, keluarga, dan masyarakat, dan kelak kita diwafatkan tetap dalam keadaan berada di atas jalan hidayah. Saya Sufyan undur diri, terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf atas segala khilaf ataupun kesalahan teknis yang sempat tadi kita saksikan, kita bisa lihat bersama. Terima kasih, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.